Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala babul qiyam. Bab tentang al-qiyam, bangun. Bab tentang bangun. Fa idza kumta min firashika, maka apabila engkau bangun dari tidurmu, dari tempat tidurmu ya. Al-firash. Ya. Ini bahasa, kembali lagi pakai bahasa apa nih? Bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan. Kalau engkau sudah bangun dari tempat tidurmu, ya yang dimaksud dengan tempat tidur adalah tidur. Ya. Yang dimaksud tidur adalah ghaflah. Ya. Kalau engkau sudah sadar, ya, udah bangun. Ya. Makanya seorang manusia dikatakan Sayyidina Ali, An-nas kulluhum niyam. An-nas kulluhum niyam. Manusia semuanya tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau sudah mati barulah dia sadar. Itu hakikat manusia. Semua manusia tidur. Fa idza matu intabahu, kalau mereka sudah mati baru mereka sadar. Ya, makanya menurut para sufi, ya, dunia yang kita tempatin saat ini hanya ilusi. Ya, dunia yang kita tempatin saat ini hanya ilusi. Hakikat yang sebenarnya kehidupan adalah ma ba'dal maut. Apa yang ada setelah kita meninggal. Nggak ada yang hakiki di sini. Semuanya ilusi. Itu ya. Kayak kita tidur. Ya, dalam tidur kita merasa mimpi kita nyata bukan? Ya. Perasaan kayaknya beneran, dapat duit girang. Kehilangan duit sedih. Berantem sama orang marah. Betul nggak? Pas bangun, ngimpi. Sama persis sama orang hidup. Ya. Ketika kita hidup, kita marah, kita senang, kita sedih. Itu semua cuma ilusi. Hakikatnya yang bener-beneran senang dan bener-beneran sakit, ya nanti setelah kita meninggal. Ya, setelah kita mati, sakitnya sakit beneran. Sedihnya sedih beneran gitu. Sepanjang kita masih hidup, itu semua cuma ilusi. Buktinya apa ya? Orang tidur keseneng, lama gak senengnya? Enggak, pas bangun hilang. Ya. Sama, orang dapat kesenangan di dunia. Ya. Teratas aja, teratas li. Itu ya. Sama gak ya? Orang tidur dapat nikmat, dibangun hilang nggak? Hilang. Sama, orang di dunia dapat nikmat, jabatan, fasilitas, pas mati hilang nggak? Sama udah. Ya, nggak ada bedanya orang tidur sama orang hidup. Yang hakikat sebenarnya kehidupan adalah setelah kita mati, kholidina fiha abada. Yang dapat senang-senang sepanjang-panjangnya, yang sengsara, na'udzubillah min dzalik, sengsara sepanjang-panjangnya. Kalau ini hanya mimpi, buat apa kita bergembira? Tuh. Ya, cukup sekedarnya aja. Sama kayak kita ngimpi di dalam mimpi kita ngimpi kawin, misalnya kita yang belum kawin. Wah, bangun tidur girang nggak? Girang, enak juga ya kawin nih. Padahal baru apa tuh? Mimpi, Bang Adit itu. Enak juga tuh. Tapi girangnya antum jangan girang banget seolah itu kenyataan. Ya. Seminggu udah cerita itu. Kemarin gue ngimpi kawin, besok lagi kemarin gue ngimpi kawin. Gue girang terus, padahal cuma apa? Begitulah kita hidup di dunia. Antum seneng boleh, sama kayak antum seneng mengimpi. Cuma sudah bangun, ya udah sama ya. Senengnya sekedarnya aja. Afum, ya. Itu perumpamaan, kiasan. Maka fa'akim qalbak, kalau engkau sudah bangun jasadmu, ya, sudah bangkit kesadaranmu, fa'akim qalbak, maka juga bangunkan hatimu. Ya, jangan cuman badannya doang bangun, hatinya bangunin juga. An firashil batalah, daripada ranjang kemalasanmu, tuh ya. Jadi jangan cuma badannya doang yang bangun, hatinya juga bangun. Bangkitin kita punya hati. Ya, berapa banyak orang jasadnya kerja tapi hatinya enggak. Badannya ibadah,
tapi hatinya enggak, tuh jangan. Wa aikid nafsaka an naumil jahalah, dan bangunkan jiwamu dari ya tidur panjang kebodohan, tuh ya. Jadi bukan hanya kita bangunkan hati, jiwa kita bangunin, tuh ya. Wanhat bikullika, dan bangkitlah dengan seluruh dirimu, ila man ahyak, kepada siapa yang menghidupkanmu, waradda ilaika nafsak, dan telah mengembalikanmu akan nafasmu atau akan dirimu, tuh ya. Nah, jadi ketika kita bangun tidur, tuh ya, badan kita bangun, hati kita bangun, jiwa kita bangun, seluruh anggota tubuh kita bangun, tuh ya. Makanya ketika kita bangun sholat tahajud, nah itulah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi ya lilladzi fataras samawati, itu. Aku hadapkan wajahku, ya tuh. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW sholat malam, diriwayatkan dalam kitab Al-Adhkar, Nabi baca iftitahnya dengan iftitah itu tuh, ya. Wajah tu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku, nggak pakai ini ya, kalau di hadis nggak pakai ini. Wajah tu wajhiyah. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di sini kita resepin, sesungguhnya ya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya buat Allah, tuh. Bikullika, itu ya. Dengan segenap dirimu, ya. Wakum bifikrika, dan bangkitlah dengan pemikiranmu, dengan tafakkurmu, tuh. An harokatika wasukunika, terhadap gerak dan diammu. Coba renungin gerak kita, diam kita untuk siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, gitu. Ya, was'ad bikalbika ilal malakutil a'la, dan naikkanlah hatimu, ya, atau naiklah dengan hatimu ilal malakutil a'la, kepada alam malakut yang tertinggi, ya. Jadi ada alam namanya alam apa? Alam malakut, itu alamnya para malaikat, ya. Dan kita hanya bisa naik ke alam malakut dengan hati kita, itu ya. Wala taj'al qalbaka, jangan kau jadikan hatimu tabi'an li nafsik, mengikuti nafsumu. Tuh. Jangan jadikan hati ngikutin nafsu. Fa innan nafsa tamilu ilal ard, karena nafsu itu cenderung condong kepada bumi. Wal qalba yamilu ilas sama, sedangkan hati cenderung condongnya kemana? Ke langit, ya. Maksudnya al-ardi, ya, bukan demen di bumi, bukan, ya. Maksudnya al-ardi adalah as-sufla, segala kerendahan, ya. Maksudnya as-sama, bukannya di langit, bukan, tapi ya al-a'la, segala yang tinggi. Yang didemenin nafsu tuh yang rendah-rendah nafsu, ya. Demennya zina, demennya maksiat, demennya males, demennya mager, tuh namanya apa tuh? Nafsu, ya. Kayak kita nih malam mengaji nih, ini kan ngalahin hawa nafsu ini, ya. Di saat malam enak tidur, ya, enaknya pulas, kita malah ngaji itu. Ini ngikutin hati berarti kita. Kalau kita tidur ngikutin apa tuh? Ngikutin nafsu, itu ya. Wasta'mil qaulallahi azza wa jalla, dan gunakanlah firman Allah. Apa itu? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik, ya, kalimat yang baik, wal amalus saleh, dan amal yang saleh, yarfa'uh, yang akan mengangkatnya. Nah, ya. Nah, ini ada penafsirannya, dikatakan ayat surat Fatir ayat 10
10. Yang punya mushaf silahkan buka. Ayat fullnya adalah man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Itu depannya. Siapa orang yang pengen keagungan, pengen ketinggian, maka milik Allah lah keagungan, kemuliaan tersebut. Ya. Jadi kalau orang banyak pengen jadi mulia, tapi caranya salah. Ada yang banyakin harta, tuh ya, dikerja nyari duit, biar banyak. Mobil dibagusin, ya, aksesoris dibanyakin, harta benda ya dikumpulin. Kata dia akan mulia, enggak mulia karena orang tuh kalau mulianya karena harta, orang juga memuliakannya palsu. Ya. Orang yang mulia karena harta dimuliakan tapi palsu. Ya. Semua orang pengen muliakan orang yang punya harta karena apanya? Hartanya. Karena fulusnya. Ya. Anda nggak pernah lihat tuh orang dicintai karena dia banyak harta, nggak ada. Ya. Tapi kalau harta itu digunakan untuk disodakohkan, dihadiahkan, diwakafkan, dihibahkan, itulah yang menimbulkan kecintaan. Tapi kalau murni orang punya harta, nggak ada yang mahbub, nggak ada. Jadi yang mahbub tulis bukannya apa al-ghani, tapi al-mahu as-sakhi. Tuh. Yang dicintai itu bukan yang kaya, tapi yang dermawan. Was-sakhiyu min ahlakil qulub, dan dermawan itu termasuk akhlak hati. Ya, kata Habib Umar dalam kitab Qobas Nuril Mubin, meskipun orang yang sakhi nggak punya harta, tetap dikatakan dermawan meskipun nggak punya duit. Kenapa? Kalau dia punya duit pasti dibagi orang lain tuh. Ya. Jadi al-ghani kaya sama as-sakhi beda. Yang mahbub apa tadi? As-sakhi, yang orang demen tuh orang dermawan, bukan orang kaya gitu. Ya. Begitupun alim, ilmu, ya. Orang berilmu rada mending dah ya. Ada mending dari orang kaya. Walaupun dia nggak mengamalkannya, tapi masih bisa orang cintai. Apalagi diamalkan ilmunya gitu. Jadi jangan bercita-cita nyari kemuliaan dengan harta. Ya. Kecuali tadi niatnya sakhi, dermawan. Ciri orang dermawan, ya, walaupun duitnya dikit, dia sedekah tuh dermawan. Nggak nunggu banyak ya. Ntar dah gue kalau kayaan dikit, markasku mau bagi apa? Mau beliin tanah gitu, ceritanya gitu. Cerita gitu ya. Diajak nyumbang aja, ngamal aja lewat mulu. Ada yang pura-pura tidur, giliran kotak lewat pura-pura tidur tuh ya. Kenapa? Takut habis duitnya. Jelas ya. Nah, jadi man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang pengen izzah, maka izzah milik Allah. Ya. Sayyiduna Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, itu salah seorang pemimpin yang sangat adil tuh. Allah kasih izzah, Allah kasih kemuliaan, dua sekaligus, izzatud dunya wa izzatul akhirah. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat ya. Karena nggak semua orang dapat ini. Umumnya orang dapatnya izzatud dunya. Tuh ya, yang jenderal berpangkat tuh. Itu izzatud dunya. Ya, kemuliaan dunia. Orang jalan dikawal, dipatwal, ya, dihormati, disegenin, ditakuti. Itu namanya izzatul dunia. Ada yang izzatul akhirah, itu para ulama. Ya. Dihormati, disowani, ya, dikhidmahi. Itu namanya izzatul apa? Akhirah. Ada yang dua-duanya. Izzatul dunia wa izzatul akhirah. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Seorang Amirul Mukminin kelima, kalau kata ulama. Khalifah kelima Umar bin Abdul Aziz. Ya. Padahal setelah Sayyidina Ali ada Sayyidina Hasan, ada Muawiyah, ada Yazid bin Muawiyah, ada Muawiyah, Marwan dan sebagainya. Tapi yang menjadi khalifah yang kelima bukan mereka itu, tapi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Kasyafnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kasyaf. Ya. Sayyidina Umar bilang nanti yang menjadi keturunan saya adalah keturunan apa yang jadi khalifah yang hebat, nanti sama dengan saya, keturunan saya yang jidatnya ada korengnya, ada lukanya ya. Nah suatu hari Umar bin Abdul Aziz masih kecil ya, kalau nggak salah ketendang sama kuda, jidatnya luka, bapaknya
Girang. Kenapa girang? Nah, sesuai dengan prediksi Sayyidina Umar, nih ntar jadi orang besar tuh. Ya. Ternyata benar tuh ya. Ada jidatnya ini koreng nggak ada? Coba di sini. Nggak ada. Tuh. Jangan dibikin-bikin. Ada bikin-bikin. Jelas ya. Jadi udah kasyafnya Sayyidina Umar tuh ya. Itu kisahnya yang tentang siapa? Namanya Asim ya. Nah itu ya. Jadi izzah terbagi dua, izzatul dunya wa izzatul akhirah tuh ya. Wa makna su'ud ya, naik ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib itu ya, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Ini kata Imam Ghazali tadi mengutip ayat Quran, wal amalu sholih yarfa'uh. Nah ini ada penafsirannya ya, farrafi ala hadzal kalam at-thayyib ya, wal marfu al amalu soleh ya tuh. Jadi kita kan kalau hidup nih ima dua amal kita, ima amal itu berupa qaulan zikrullah ya, ima amal itu berupa apa? Fi'lan. Tulis ya, amal terbagi dua, qaulan dan fi'lan gitu. Qaulan disebut zikir, fi'lan disebut amal itu ya, amal soleh. Nah kata Allah tadi didahulukan apa tuh? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Ulama menafsirkan la ilaha illallah. Kalimat yang baik adalah la ilaha illallah dan teman-temannya. Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ya. Itu namanya al-kalim at-thayyib. Bahkan dalam hadis ya dikatakan ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar idza qalaha al-abdu, kalau seorang hamba mengucapkannya, araja biha malaku ilas sama, maka malaikat membawa itu kalimat ke langit. Itu ya. Fahayya biha wajhar rahman, kemudian hal tersebut membuat girang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh kalimat namanya apa? Al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Saking pentingnya tuh kalimat sampai Nabi menganjurkan kalau bisa kita ucapkan minimal seumur hidup sekali, yang disebut dengan sholat tasbih. Kan isinya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali ya. Nah itu ada yang mengatakan al-kalimut thayyib, maknanya itu adalah kalimatut tauhid. Jadi yang naik apa itu ke langit? Kalimat tauhid dulu. Ya. Baru lalu yang kedua apa? Amalus soleh. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibn Ajibah, beliau mengatakan ya, farrafi ya adalah kalam at-thayyib, wal marfu amalus soleh. Yang bikin nih kita beramal keangkat, diterima, maksudnya keangkat tuh diterima ya, al-qabul ya, maknanya apa? Al-qabul. Yang bikin amal kita diterima adalah kalimut thayyib ya. Sekarang gini, kita ngasih buah, nih persembahan kita sama orang ya, bang ambil bang diambil. Kira-kira kalau orang mulia dilempar begitu, kira-kira terima nggak? Enggak. Maka untuk mempersembahkannya kita kudu pakai kalimat yang bagus ya. Pak Haji, ini ada sedikit oleh-oleh dari kami, mudah-mudahan Pak Haji berkenan, insya Allah yang kita kasih ini buah yang terbaik. Wah, diterima gak? Kenapa diterima? Karena ucapannya baik gitu. Makanya ada orang mukanya kusut, omongannya manis madu, diterima sama perempuan cakep tuh. Walaupun mukanya tapi bibirnya manis kayak ada madunya. Allahu akbar tuh ya. Ya, maka jadi laki-laki begitu, belajar ngomong ya, biar kali pentes dikit ya. Ya. Kadang mohon maaf ya, ada orang ganteng
ngomongnya susah, ngomongnya nggak jago. Kalam yang jelek ngomongnya jago. Tuh dibikin puisi, wow, masya Allah. Hujan di pagi hari, masya Allah. Wajahmu bak hujan di pagi hari, sejuk dan dingin, ya salam. Ketika cerah, wajahmu bak mentari, masya Allah. Terang bersinar. Tuh. Ya, kalau orang yang ganteng doang, modal ganteng doang, tawakal aja demi Allah dia. Dia nungguin ada yang nyamperin. Yang nyamperin cantik, alhamdulillah. Kalau nggak cakep kan gitu ya. Inah, yalah. Nggak juga sih, ya, tergantung akhlaknya. Ya. Nah jadi ketika kita beramal soleh, maka yang bisa mengangkat amal farrofi huwa kalimat thayyib gitu. Makanya kalau kita beramal, sholat, selesai sholat ngapain? Istighfar. Kenapa Nabi ngajarin abis sholat istighfar? Kita minta ampun, ya Allah, maafkanlah sholat saya yang enggak khusyuk, maafkanlah sholat saya yang enggak sempurna, maafkan sholat saya yang enggak istimewa, hanya ini persembahan saya, ya Allah, maafkan ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, hamba ku akan diterima. Itu ajaran Rasul tuh, habis sholat apa? Istighfar. Habis istighfar ngapain? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana wa adkhilna jannata tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Muji Allah lagi, biar apa tuh muji Allah? Diterima ya. Ilahi rabbi anta maulana, subhanallah, sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tuh ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir tuh ya. Jadi kenapa kita habis sholat zikir? Kenapa? Rahasianya tuh ya. Habis sholat zikir. Kenapa? Tadi yang mengangkat pahala sholat adalah apa tuh? Ya itu ya rahasianya. Bukan Allahumma lantas jalan tuh ya. Udah jalan ngambil takjil pulang lagi. Ya. Ada yang kurang ngajar, sholat kagak ngambil takjil. Ini kurang ngajar namanya dia. Orang sholat dulu kayak gitu ya, doa apa baru ngambil takjil, masih pantas. Ya, sholat kagak ngambil takjil pulang. Allahu akbar. Nauzubillah. Jadi kenapa setiap ibadah kita itu selalu diiringi oleh zikir? Karena zikir itu yang mengangkat amal. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya firman Allah yang menunjukkan hal yang demikian. Ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullah. Kalau udah selesai sholat Jumat, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah dan ingat Allah. Wadhkurullah. Tuh. Kenapa ingat Allah? Yang mengangkat amal kita adalah zikir kepada Allah. Tuh ya. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Kalau sudah kalian berada di padang Arafah, setelahnya apa? Fadhkurullah, ingat Allah lagi. Itu. Ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kalian sudah mengerjakan manasik haji, fadhkurullah lagi, ingat Allah lagi itu. Ya. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Kalau sudah selesai salat, ingat Allah. Ya. Jelas ya, itu ya gambaran bahwasanya apa, amal diangkat oleh zikir. Jelas sampai sini. Tapi wakila ada yang mengatakan ya, bila akes, yang sebenarnya terjadi kebalikan, cuman pendapatnya kurang kuat. Yang lebih kuat apa tadi? Amal terangkat sebab zikir. Dikatakan apa? Al-amalus salih yarfa'ul kalimat thayyib. Amal soleh lah yang ngangkat kalimat yang thayyib. Ya, jadi zikir-zikir kita, wirid-wirid kita itu terangkat dengan sebab kita ngerjain amal soleh. Sebagian ulama tapi kecil berpendapat demikian. Ya. Fa idza lam yakun amalun salihun fala yuqbalu minhul kalamu thayyib. Kalau nggak ada amal soleh maka nggak diterima ya kalimat-kalimat yang thayyib tadi itu ya. Sehingga ya amal soleh mengangkat apa? Nah, ya itu pendapat kedua.
Ya. Tapi yang jelas harus ada dua-duanya. Ya. Ini kan cuma sudut pandang doang. Ya. Antara yang angkat siapa sih? Amal apa zikir? Ada yang bilang zikir, ada yang bilang amal. Yang pendapat yang ketiga, yang ketiga. Al-amalu salih yarfa'ul amila wa yusyarrifuh. Amal soleh ya yang mengangkat orang yang beramal dan memuliakannya. Tuh ya. Karena kaitannya tadi ya. Man kana yuridul izzah, siapa yang pengen izzah, yang pengen kemuliaan, maka ketahuilah yang punya kemuliaan siapa? Allah. Dengan cara apa dapat kemuliaan? Nah, dengan cara banyak ya mengucapkan kalimat thayyibah dan beramal soleh gitu. Jadi kalimat setelahnya itu adalah jawaban dari Allah bagi orang yang pengen apa? Izzah. Ya, antum lihat ya, antum pandangi foto-foto ulama, masya Allah. Ya, kadang kita cuma ngeliat fotonya nangis gitu, lihat videonya nangis, sedih ya Allah, pengen ketemu, kapan ketemu, tuh ya. Apalagi antum ketemu, masya Allah, luar biasa ya. Kenapa bisa begitu muhtaramnya mereka, dicintainya mereka karena dua poin tadi, ya, beramal dan berzikir. Maka dalam pondasi orang tasawuf itu penting. Zikir tanpa amal sia-sia. Amal tanpa zikir tidak terangkat dia punya amalan. Gitu. Mafhum? Ya. Sama kita sama bini gitu juga ya, sama istri yang udah punya istri nih. Gitu. Yang punya istri tunjuk tangan nih. Kayak jomblo mulu kayaknya nih. Minimal kisi-kisinya dah, kisi-kisi. Nih ente yang udah kawin. Ya. Mending mana laki omongannya cakep kerjanya kagak, apa kerjanya cakep omongannya kagak? Omongannya manis tapi kerjanya kagak. Ada yang kerjaannya bagus omongannya kagak gitu. Kira-kira mending mana kira-kira? Harusnya nanya ke perempuan nih harusnya ya. Intinya kalau bisa dua-duanya ada, itu sempurna. Ya, omongannya manis, ya. Sayang lagi apa? Ya salam. Demam tiang belum? Ya, demam tiang. Aku malam ini mau sagu. Hah? Apa sagu? Sahur bareng guru. Ya salah. Aku nggak salat di rumah ya. Aku mau sagu. Ya salah. Kan enak tuh manis, ya kan? Kamu udah buka apa? Kamu mau buka apa? Aku mau buka ini. Ditungguin sampai maghrib kagak nongol tuh lagi. Ngomong doang. Ya. Makanya tadi kalau kita mau bikin bini seneng dua tuh kalau bisa kita punya. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa minimal nih kerjaan tuh. Minimal apa? Kerjaan. Biarin ngomong mungkin dikit kita lagi. Tapi yang penting aksi, tindakannya nyata. Karena buka puasa nggak cukup dengan kata-kata, tapi butuh apa? Nah, butuh kolak. Masa buka puasa butuh kata-kata, nggak butuh kata. Yang penting apa? Kolak tuh ada tuh, sama biji salak tuh. Buka puasa kata-kata, ya kan? Selamat berbuka puasa. Buat engkau yang lebih indah dari sekedar kata. Ya salah. Kata bininya kolak, mana kolak? Mana biji salak? Mana? Jadi kata-kata itu bagus, cuman lebih bagus tindakannya nyata, tuh ya. Paham ya? Jadi itu jadi suami yang pinter, kalau bisa pinter kerja, punya skill, punya kemampuan nyari duit. Jangan berpinter kata-kata doang, duit kagak. Gitu. Hatiku merah sejak bertemu dengan engkau, seperti token kita yang merah-merah. Nyalah udah tuh. Ya Allah, kan kasihan tuh kan gitu ya. Hatiku berdegup kencang seperti kedatangan orang PLN gitu. Ya Allah ya Rabbana ya. Jelas ya. Nah, jadi ada 3 pendapat ya kata ulama tadi apa? Yang pertama zikir mengangkat amal, amal mengangkat zikir. Yang ketiga, amal yang mengangkat orang yang beramal. Ya.
Isyarahnya menurut Syekh ya Ahmad ibn Ajibah, al-izzu ala qismain. Kemuliaan itu terbagi dua, izzul zahir wa izzul batin. Ya, izzul zahir dan batin. Izzul zahir dengan apa? Kemuliaan zahir, ta'zimul jah. Dimuliakan kedudukannya. Ya. Apalagi ihtiramun nas li sahibih, dimuliakan orang ya dengannya, tuh orang muliain dia, itu namanya izzul apa? Zahir. Ini ya tadi kita bahas tuh ya. Yang kedua, adapun sebabnya, nah ya wasababuhu, apa sebabnya orang itu bisa mendapatkan kemuliaan zahir? At-taqwa, tuh ketakwaan ya. Itu Umar bin Abdul Aziz itu masya Allah muhtaram, luar biasa, takwanya luar biasa. Beliau ketika menjabat sebagai bangsawan, bajunya paling halus. Tapi ketika menjabat sebagai khalifah, nah, bajunya yang paling jelek. Ya, kalau sekarang istilahnya bajunya 50 juta, pas menjabat gocap bajunya. Hartanya ditaksir sampai 40.000 dinar. 40.000, coba hitung, sedinar 4 juta. 40.000 berapa duit tuh? Banyak dah pokoknya dah. Ya, nggak pernah duit itu banyak begitu tuh. Yang kedua, setelah beliau menjabat khalifah, hartanya nggak sampai 400 dinar kalau nggak salah. Jauh turun drastis. Ya. Jadi sejak menjadi pejabat justru malah apa tuh? Menurun kekayaannya. Ya, itu sebabnya apa tuh? Takwa. Ketika dipilih jadi pemimpin bukannya senang malah nangis tuh. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu. Wal ilm, yang kedua, sebab orang dimuliakan zahirnya karena apa? Ilmu ya. Yang mana orang punya ilmu pasti dimuliakan secara zahir. Itu makanya kita jangan tertipu dengan orang cium tangan kita, belum tentu hatinya menghormati. Karena secara zahir yang namanya ulama wajib kita hormati. Yang ketiga, amal tuh, kerjaan ya tuh. Saking luar biasanya Umar bin Abdul Aziz, beliau dihormati, dimuliakan karena apanya? Amalnya, kerjaannya, begitu luar biasa. Sampai orang mengatakan ya, kalau seandainya engkau meninggal ya Umar, ya kita nggak tahu siapa lagi yang akan ngurus kita. Tapi beliau mengatakan yang ngurus ente Allah. Tuh, ya. Saking bergantungnya masyarakat dengan Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, wa makarimul akhlak, akhlak yang mulia tuh yang menyebabkan orang ya menjadi mulia secara zahir. Nah, adapun izzul batin, dia kemuliaan secara batin, wal ghina billah wa bi ma'rifatihi wa taharrur min riqit tama' wa tahalli bi hilyatil wara', yaitu ghina billah, merasa cukup dengan Allah tuh ya. Itu kemuliaan batin tuh itu ya. Kemuliaan batin terdapat pada apa? Ghina. Sampai-sampai Al-Imam ya Asy-Syafi'i mengatakan apa? Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u ya. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u, biarkanlah hari-hari mengerjakan sesuatu yang ia senangi. Maksudnya udah biarin aja, entar begini, entar begitu. Jangan dipikirin, jangan dipusingin. Ntar kerusuhan, ntar krisis, udah biarin aja ya. Watib nafsan idza hakamal qada'u, jadilah diri yang baik, jiwa yang baik ketika ketetapan Allah telah ditetapkan sama kita. Jangan ngeluh. Wala tajza' li haditsatil layali, jangan pernah mengeluh dengan kejadian yang terjadi pada hidup kita di malam hari. Ya, fama li hawadisid dunya baqa'u, karena tidak ada yang namanya kejadian di dunia yang kekal abadi. Tuh ya. Kesusahan ntar juga kelar, itu nggak ada susah yang selamanya tuh ya. Warizku kalai sayun kisuhut ta'ani, rizki ente kagak bakal berkurang gara-gara nyantai. Jadi gara-gara nyantai, rezeki gue berkurang nih, gue nyantai banget sih, enggak. Walai sayazidu fir rizkil anau, dan kagak nambah gara-gara semangat ya.
Wah semangat banget kerja, gue harus jadi bulan ini harus nambah gaji gue. Dia kerja semangat, gajinya nambah, tipes. Ujung-ujungnya duitnya buat apa? Berobat, belum motor, turun mesin, dipakai narik dari pagi sampai sore. Sandi mana Sandi? Dunia nggak usah dikejar-kejar, udah nggak bakal berkurang kalau ente santai. Yang penting kerja, itu ya. Yang penting kerja. Ya, apa? Ya. Cukupnya ntar giliran ngaji, cobain dah. Ya, ente ngejar-ngejar nih, dia nyari duit, ya mulai cerita tuh mulai ya saksinya dah dia. Dia kerja sampai jadi apa namanya karyawan terbaik, dapat bonus juta. Tipes berapa? 500. Motor berapa? Wah 2 juta, 2,5 tuh, kurang nombok jadinya tuh. Coba kalau santai aja gitu kan. Iya tuh. Bener kayak Imam Syafi'i ya. Wala huznun yadumu wala sururun, kagak ada sedih yang terus menerus, wala surun begitupun senang yang terus terusan gak ada. Wala bu'sun alaika wala raha'u wa man nazalat bisa hatihil manaya fala ardun takihi wala sama'u tuh. Wa ardullah wasi'atan walakin idza nalal qada daqal fada'u. Ya, yang namanya bumi luas, kalau yang namanya turun bencana musibah seakan-akan bumi menjadi sempit ya. Nah, jadi ya yang terpenting ya tadi ya, kemuliaan adalah kemuliaan apa tadi? Al-batin, al-ghina billah wa ma'rifatih. Yang kedua, ma'rifat, kenal Allah tuh. Itu kemuliaan batin. Orang kalau walaupun miskin gak ada yang hormati, tapi kalau dia kenal sama Allah maka dia punya kemuliaan batin dan terbebas daripada ya perbudakan hawa nafsu tuh ya. Dia sama hawa nafsu nggak dibudakin sama hawa nafsu. Nggak boleh lihat iPhone baru dikit pengen, besok 13 keluar, 14 nongol pengen beli, 15 keluar pengen beli. Itu namanya budak hawa nafsu. Dan dihiasi yang terakhir dengan hiasan kewaraan ya, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ya, beliau Masya Allah suatu hari datang seseorang ke rumah beliau, ya Amirul Mukminin, saya pengen ngobrol sama antum. Beliau nyalain lampu. Tentang masalah apa? Pribadi apa masalah negara? Masalah pribadi. Dimatiin lampunya. Loh kok dimatiin, kan gelap? Aneh hanya menggunakan fasilitas negara untuk yang berbicara urusan negara. Kalau urusan pribadi, aneh matiin fasilitas negara. Insya Allah. Saking apa tuh? Warok. Ya. Makanya sama dengan siapa? Kakeknya, Sayyidina Umar gitu ya. Nggak boleh pejabat kaya, nggak boleh. Ya. Ada orang kerja dapat gaji, terus dikasih nih hadiah, nggak boleh nerima hadiah gara-gara jabatan. Kan yang sekarang terjadi kan banyak begitu. Ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin. Nah, apa sebabnya? Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah adzullu lillah, merendah di hadapan Allah. Tuh. Kalau yang tadi orang bisa mulia zahir gara-gara ketakwaan, gara-gara ilmu, gara-gara amal, gara-gara akhlak, gara-gara tawadu. Nah, kalau izzul batin, kemuliaan batin dengan apa? Dengan merendah di hadapan Allah. Ya. Maka ada sebuah syair nih, cara cakep nih Ibnu Ajibah mengutip sebuah syair. Tadzallal liman tahwa litaksiba izzatan. Fakam izzatan qad nalahal mar'u bidzulli idza kana man tahwa azizan wa lam takun dzalilan lahu faqras salama 'alal wasli itu. Ya, merendahlah kepada orang yang kau ingin mendapatkan kemuliaan darinya. Siapa kita pengen dapat kemuliaan dari siapa? Pejabat, merendah. Ya, orang kaya merendah. Pokoknya kalau kita pengen mendapatkan sesuatu kemuliaan, syaratnya apa? Merendah. Kalau kita pengen dapat dari Allah, maka merendah di hadapan Allah. Coba antum deketin orang yang kaya, pengen dapat hartanya gimana caranya? Merendah. Jadi jongosnya manggilnya bos kan gitu. Bos, sehat bos. Manggilnya bos. Orang kalau ada manggil bos sudah kena ngupain lah kita tuh. Ya kan ya? Bos, yang bos. Wah, lo minta bayarin ngopi itu, manggilnya bos soalnya. Udah merendah, udah dapat tuh. Coba ada ente songong gitu, amat teman ente pejabat, ente manggil namanya aja, nggak bakal dibayarin ente.
Tapi kalau ente manggil bos, wah, apalagi girangin dia, muji-muji dia, ngerendahin diri kita, udah dapat kita. Bisa dapat duit 1 juta gitu. Ya, lo megang duit gak? Nggak nih, megang 1 juta. Tuh, masya Allah. Cuman gara-gara modal manggil bos tuh ya. Fakam izzatan qatnala hal mar'u bituli, berapa banyak kemuliaan yang didapatkan manusia lantaran dia merendahkan dirinya. Idza kana man tahwa azizan wa lam takun dalilan, kalau orang yang engkau pengen terdapat kemuliaan tapi engkau enggak mau merendah, faqras salama al wasli, ucapkan salam atas perpisahan dengan dirinya daripada sampainya. Artinya apa? Udah ente jangan berharap mau sampai kalau ente enggak mau merendah. Ya, jadi nomor 1 syaratnya apa? Jadilah bismillah, jadilah huruf ba yang kas. Mana huruf ba yang kasrah? Tazallal, merendah. Nah itu ya. Jadi ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Itu isyarat dari Imam Ghazali ya, bahwasanya kalau kita pengen naik harus dengan apa tadi? Zikrullah atau dengan amal. Babu siwak, bab tentang siwak. Wasta'milis siwak, gunakanlah siwak, fa innaha matharatun lil fami wa mardatun lirabb. Karena siwak itu matharatun, pembersih, lil fami, bagi mulut, mardatun lirabb, ya, yang membuat redoknya Allah, ya. Ini Imam Ghazali membahas tentang masalah siwak. Ini jarang-jarang kita tasawuf bahasnya apa? Siwak, ya. Dan siwak ini ya memiliki 2 dimensi, tulis ya. Yang pertama dimensi lahiriah, yang kedua dimensi batiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimensi lahiriah dan dimensi batiniyah ya. Apa dimensi lahiriahnya? Matharatun lil fami. Siwak itu bisa apa tuh? Bisa bersihin mulut. Akan ada 30 faidah ya daripada menggunakan siwak dalam kitab fikih. Ya tuh. Jadi secara zahir siwak ini memiliki fungsi yang kita nggak sebutkan lah karena waktunya terlalu panjang. Wa mardatun lirabb. Yang kedua, dimensi batiniahnya apa? Itu siwak bisa bikin Allah redha sama kita. Ya. Maka jangan sembarang ini. Ya, rakaatani bis siwak, 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada sab'ina rakaatan, 70 rakaat tanpa siwak. Ya, padahal cuma menggunakan apa itu? Saat saya nggak ada siwak, udah pakai tisu. Nggak tisu, pakai baju. Nggak ada baju, pakai tangan temen ente yang kasar. Cak Kholis tangan itu sering ngerut itu ya. Tangan yang kasar termasuk, kata ulama, termasuk tangan kasar cuman tangan orang, bukan tangan dia. Kalau tangan dirinya ya enggak dianggap siwak, karena dengan syarat siwak itu siwak. Mana siwak? Ya selain ente siwak kita pakai itu, bukan apa? Siwaya. Bukan punya kita, bukan ente. Ya, nggak ada siwak apa pakai tangan, pakai baju, pakai kerah, pakai sorban, apaan aja. Cuman syarat doang, ya. Jangan benar-benar bersihin gitu, Masya Allah. Syarat doang. Maka Imam Ghazali meneruskan kalimatnya, wa tahhir zahirak wa batinak anda nasil isaah, tuh ya. Imam Ghazali paham tuh. Maka sucikanlah zahirmu dan batinmu, tuh ya. Jadi kembali lagi makna kiasan, tuh ya. Pakai siwak. Maksudnya apa? Siwak itu membersihkan dua dimensi tadi, dimensi lahiriah dan batiniah. Di lahiriahnya zahir kita, batiniahnya hati kita itu. Ya. Paham ya? Ini bahasa kiasan dulu Imam Ghazali nih. Tuh. Dari danasil isaah, dari sifat kotornya kita punya diri. Ya. Wa akhlis a'malak, dan ikhlaskanlah amalmu. Sucikanlah, jernihkanlah, tuh ya bahasanya tuh. Ya. Akhlis maknanya jernih, khalis. Khalis tuh orang ada itu khalis tuh sebut tuh ya. Jernih maknanya tuh ya. Anka dari riya wal ujub, daripada kekotoran riya dan ujub. Ya. Pakai apa bersihinnya? Pakai siwak tuh ya gitu.
Wa ajli qalbak, dan ya, bersihkanlah hatimu bisa fi dzikrih, dengan kejernihan mengingat Allah atau zikir tuh ya. Wada'anka ma la yanfa'uk, dan tinggalkanlah apa yang tak bermanfaat bagi dirimu, bal yadurruk, bahkan yang membahayakanmu tuh ya. Nah tadi ya, jadi kita disuruh bersihin diri dari riya dan ujub. Kenapa riya ame ujub? Nah ya, kenapa enggak yang lain? Ya. Silakan catat. Yang pertama kita bahas riya dulu. Nah riya nih. Apa sih riya? Riya adalah ya, ayyamalal insanu li ajlin nas la li ajlillah. Ketika orang beramal karena manusia bukan karena Allah. Sebagaimana kemarin tuh ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri pakai bajunya kebalik. Ketika orang bilang, "Syekh, baju antum kebalik." Itu diputar lagi. Apa kata beliau? Kalau tadi aneh pakai baju yang kebalik, aneh pakai karena Allah. Ntar kalau aneh putar bajunya, aneh pakai karena manusia. Nah itu, jadi beramal karena manusia. Nah. Dan riya memiliki sebab. Nah ini yang penting nih. Kalau kita pengen tahu penyakit, tahu sebabnya dulu apa ya. Apa sebabnya riya? Ada 6. Yang pertama hubbud dunia. Yang pertama hubbud dunia, cinta sama dunia. Ya. Kenapa dia berhias? Kenapa dia memperbagus ibadahnya? Biar dapat apa? Dunia. Tuh. Yang kedua hubbul jah. Ya. Cinta dengan apa? Kedudukan. Ya. Pengen diangkat jadi ketua masjid. Nah, caper dah, ya. Caper. Ya. Cari perhatian, nyapu, ngepel. Pokoknya kalau ada mic, main pegang aja dia, aja tuh. Wah bagus juga nih dia, gitu. Biar bagus. Yang ketiga, ya hubbul mal, cinta harta, tuh. Kalau hubbud dunia lebih umum ya. Yang keempat hubbul madhi, cinta pujian. Dia mah nggak nyari duit, nggak nyari kedudukan. Yang penting apa tuh? Dipuji, gitu ya. Duit banyak, ya ngapain dia mau nyari duit? Ya. Masjid lagi bikin kerja bakti, dia nyumbang 1 juta. Kirim Fatihah buat orang tua aneh. Yes. Ngomongnya begitu. Terima kasih kepada Bapak Fulan dan Fulan yang telah menyumbangkan, kita doakan. Alhamdulillah disebut nama gue. Coba kalau nggak disebut marah nggak? Kalau nggak disebut marah berarti ya. Yang kelima at-tama' fi ma indan nas, ya, menginginkan apa yang orang lain punya. Tuh. Yang keenam khaufud dzam, takut dengan celaan. Lalu bagaimana obat riya? Nah, obat riya nih sekarang habis tahu sebabnya, sekarang apa obat riya? Adalah yang nomor 1, ikhlas lillah. Al-ikhlas fil amal, melakukan ikhlas dalam amal. Ya. Obatnya riya ikhlas. Ya. Apa ciri ikhlas? Ya. Apa ciri ikhlas? Dipuji tak terbang, dicela tak tumbang, ya gitu, tak tumbang. Gitu. Yang kedua, niat as-salihah qoblal amal. Obatnya riya adalah niat yang benar sebelum beramal, tuh ya. Kalau kita ngaji, nawaitu ta'allum wa ta'lim. Kalau kita salat, nawaitu shalah. Diniatkan karena Allah. Yang ketiga, obatnya riya adalah bertahu bahwa riya itu bisa membatalkan amal. Nah, kalau aneh riya, amal aneh habis nih. Nah, maka dia tinggalkan riya. Yang keempat, tahu bahwa orang yang riya tidak menambahkan rezekinya dan dunianya. Jadi sekarang misalnya ente riya nih, ente pengen dapat dunia. Itu yang ente dapat, itu adalah sesuatu yang emang udah Allah takdir buat kita. Bukan gara-gara riya kita ya, bukan. Sekarang ini. Anggaplah rezekinya rezeki orang dagang ya. Banyak gak yang
Yang orang dagang bakso enak-enak banyak nggak? Banyak. Harusnya ke dia doang tuh orang rejek beli baksonya. Tapi nyatanya enggak. Ya. Tukang bakso yang mana aja laku nggak? Laku. Gitu. Walaupun yang enak lebih laku. Tapi hakikatnya ya itulah cara Allah. Allah ketika ngelihat hambanya, dia ibadah rajin, dekat sama Allah, Allah jadiin baksonya enak. Sehingga laku. Ketika dia jauh dari Allah, baksonya nggak enak. Makanya nggak laku. Makanya dikatakan pedagang itu sedang berniaga bersama siapa? Nih unik pedagang. Dia kerja dagang sama Allah. Kalau untung, siapa yang bikin untung? Ya Allah. Gitu. Kalau rugi, ya Allah juga. Makanya baik-baik kalau dagang tuh ya. Dagang kita sama siapa? Allah. Yang kelima, caranya gimana biar nggak ria? Ikhfaul amal, sembunyiin amal kita. Ya. Yang keenam, adamul hikayah, nggak cerita-cerita ke orang. Udah ngumpet-ngumpet sholat tahajud, udah ngumpet-ngumpet puasa, cerita. Bikin status lagi. Sholat malam di Masjid Atin enak juga nih. Ya salah. Cerita laporannya. Angus tuh kan gitu. Alhamdulillah udah 30 tahun puasa Daud. Ya selama 30 tahun diceritain. Lama banget tidak itu. Ya Allah angus dalam sehari. Ad-du'a ilallah. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah. Dah, itu apa? Obat ria. Ya. Nah kemudian sekarang ujub. Ini yang paling penting nih, ujub. Ya. Apa sih ujub? Ujub adalah merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ujub tuh. Makanya Imam Ghazali ini dua nih penting nih. Beliau kasih tahu tadi bahwa ada dua penyakit yang mesti kita bersihkan, riya sama ujub. Kenapa nggak yang lain? Nah karena dua ini yang luar biasa. Apa sebab ujub? Nah ini dia ujub. Apa sebabnya ujub? Ada yang bisa jawab? Coba satu jawab. Apa sebabnya ujub? Kenapa orang ujub bangga? Gitu. Ya. Satu tulis tuh ya. Satu dia punya kelebihan. Ya. Merasa punya kelebihan. Merasa punya kelebihan. Sebenarnya kelebihan kita nggak ada. Ya, mulia kelebihan nggak bangga deh. Nggak pernah bangga deh. Selalu aja. Ya, merasa. Merasa. Saya mau tanya, apa sih kelebihan kita? Kalau kita pikirin dengan hakikatnya, kita nggak punya kelebihan. Ilmu, Allah yang ngasih. Apalagi? Fisik, nggak pernah request kan gitu. Antum yang kulitnya putih nggak pernah request kan dulu. Kali gitu, gue gara-gara sholat tahajud murni putih. Enggak. Ya. Paham ya? Yang kedua, bodoh akan dirinya. Dia nggak tahu, nggak kenal dirinya. Ya. Jahlul mar'i bihaqiqati nafsih. Ya. Bodohnya seseorang akan hakikat dirinya. Ya. Kita mau banggain apa coba? Banggain apa coba? Ya. Muka, tampang. Baik, tampang. Pernah nggak kita usaha bikin muka begini? Kan nggak pernah. Nggak ada yang bisa kita banggain. Putih ya dari Allah. Ya, ganteng dari Allah. Cakep dari Allah. Cantik dari Allah. Ya. Yang kedua, orang ujub karena apa? Pujian. Tuh, ya. Kebanyakan apa? Dipuji. Kebanyakan dipuji. Ini yang paling kuat nih. Gara-gara sebabnya banyak dipuji. Makanya baik-baik kalau muji orang. Ya. Mending muji di belakang dah enak. Ya, kalau kata orang apa? Nggak enak kasih tahu saya gitu ya. Tapi kalau enak kasih tahu orang. Maksudnya antum kalau ngelihat nih guru antum luar biasa, ceritanya sama orang, gak usah cerita sama guru antum. Atau antum ngelihat anak antum gitu ya, atau siapapun. Kalau bisa jangan dipuji depan dia. Kenapa? Kalau dipuji, nah dibangga. Apalagi yang emang udah kena penyakit yahan itu ya. Penyakit waham halu tingkat tinggi itu ya. HTI. Apa halu tingkat HTT berarti HTT. Ya. Asal si fulan gitu puji gitu. Wah itu luar biasa. Sultanul Qulub. Astagfirullah. Pingginan udah. Pingginan dipuji. Oh jangan penyakit itu. Nggak dipuji aja memuji dirinya sendiri. Bagaimana dipuji itu? Berat itu. Apa ya? Jadi
Kebanyakan apa tuh? Pujian tuh ya. Jadi muji boleh tapi kebanyakan jangan. Kemudian apa yang ketiga, yang keempat, dia bergaul dengan orang yang di bawah dia. Nah, gitu. Dia bergaul sama orang yang nggak lebih kaya dari dirinya. Nah, itu merasa bangga deh, kekayaan gua. Gitu. Dia bergaul sama yang ya apa namanya fisiknya di bawah dia gitu. Yang kelima, ini dia. An-nasy'ah wa tarbiyah. Ya. Lingkungan dan didikan. Tuh penting tuh. Ini nih. Ya. Mengapa kita nggak boleh banggain anak kita? Ini nanti kalau kita banggain anak kita lama-lama dia aus apa tuh? Pujian. Ya. Muji boleh, tapi terlalu jangan. Sayang boleh, terlalu jangan. Yang terlalu nggak bagus sudah. Mecin boleh, terlalu itu. Kalau bawa satri jangan dia. Kemecinan. Yang keenam, ya, arifqa wa suhbah. Ya. Bergaul dan bersahabat dengan orang lain. Gara-gara banyak gaul, nah bangga tuh dia. Contoh bergaul dengan siapa? Dengan orang besar, bergaul dengan orang besar tuh ya. Teman-temannya artis, teman-temannya orang kaya tuh ya. Lingkungannya selebgram misalnya, tuh apa Atta Halilintar, temen gue itu bikin status makan bareng Atta Halilintar, cie asik. Bangga nggak tuh? Bangga tuh ya. Makan bareng presiden gitu. Ada orang makan bareng menteri, padahal dia catering dia. Dia catering. Tapi biar dia naik gimana? Iya, dia citrakan seolah makan bareng padahal dia apa? Catering. Bukan undangan, bukan temen tuh orang sebegitunya tuh. Ya. Nah, kalau kita punya orang-orang teman-teman kita yang begitu, udah nggak usah dibanggain. Gitu. Ya. Bener gak? Bangga gak punya teman keren gitu, terkenal? Umumnya orang bangga. Kadang yang kagak dikenal aja kadang-kadang diaku-akui. Tuh si dia tuh artis yang ngono masih saudaraan sama gua. Cuman jauh. Dia dari Nabi Adam, gua dari Nabi Idris. Jauh, pokoknya jauh dah. Saking jauhnya gua kenal. Diakuin itu. Ya. Tadinya mah gak diakuin karena udah terkenal, akhirnya diakuin. Ya. Selanjutnya wal mubalagha fit tauqir, terlalu dihormati, ihtiram ya, minal atba oleh para pengikutnya itu ya. Dah, itulah kurang lebih ya tentang sebab ujub. Itu. Apa obatnya? Nah, apa obatnya? Simpel aja. Obatnya ujub satu, ya kenali diri, sadar diri. Siapa kita? Ya. Apa yang mesti kita banggakan? Ya. Itu aja udah. Sadar diri. Kasih kaca tuh, lu ngaca tuh itu. Ya. Orang banggain apa? Itu. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Teman yang kita banggain ninggalin kita. Ya, harta yang kita banggain akan sirna, jabatan akan hilang, nggak ada yang bisa kita banggain. Nah itu ya. Nah itu Imam Ghazali nyuruh kita daripada membersihkan kotoran-kotoran riya dan ujub. Nah, mungkin sampai sini saja bahasan kita. Besok bab masalah at-tabarruz, bab masalah buang hajat ya itu. Masalah apa? Buang hajat ya. Kalau tadi siwak, memang Imam Ghazali pakai bahasa kiasan di sini. Ya, bukan makna hakiki ya. Wallahu alam bisawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimana bil khair. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min ahli ilmi, min ahli al-wara', min ahli al-ikhlas, min ahli salamah, min ahli la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.